Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasang. Perkenalkan, nama saya Elvira Idica selaku penanggung jawab dari lomba akademik tingkat SMA Kakitori. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait sistematika lomba Kakitori yang akan diadakan pada Sabtu 26 November 2022. Yang pertama, kita ketahui bahwa lomba Kakitori adalah lomba untuk mengasah dan mengukur kemampuan peserta menangkap dan memahami kotoba-kotoba bahasa Jepang melalui audio. Biasanya terdiri dari huruf hiragana, katakana, kanji, tergantung lomba yang akan dibuka. Yang kedua, mengenai registrasi. Registrasi ulang, peserta tidak boleh diwakilkan oleh siapapun. Registrasi offline dilakukan pada Sabtu 26 November pada pukul 7 di depan pintu masuk gate. Berkas harus lengkap jika tidak membawa salah satu berkas seperti formulir pendaftaran, kartu vaksin, antigen, PCR, atau kartu pelajar, maka peserta tidak diperbolehkan mengikuti lomba. Yang terakhir, lomba dilaksanakan pukul 9 setelah acara pembukaan Japan Pop Culture 2022. Yang ketiga, mengenai juknis lomba, peserta belum pernah tinggal di Jepang selama lebih dari 2 minggu. Peserta diharapkan menggunakan seragam batik sekolah masing-masing. Penilaian berdasarkan pemahaman instruksi, ketepatan kosakata, kebersihan LCK, dan kerapian penulisan huruf. Soal kakitori menggunakan hiragana dan katakana, tidak menggunakan kanji karena ini tingkat SMA. Soal berbentuk satu persatu pada kosakata audio. Lembar jawaban berupa tabel. Sistem perlombaan terbagi menjadi 2 babak, yakni penyisihan dan final. Pada babak penyisihan, peserta mendengarkan audio dan menulis sebanyak 30 kosakata yang terdiri dari 15 hiragana dan 15 katakana yang diputarkan secara acak. Audio hanya diputar sebanyak 2 kali. Pengulangan audio dilakukan di tiap-tiap nomor. Pada babak penyisihan, peserta akan diberi jeda penulisan selama 15 detik. Berikutnya akan diambil 15 peserta untuk masuk ke babak final. Pada babak final, peserta yang lolos babak final akan mendengarkan audio dan menulis sebanyak 50 kosakata yang terdiri dari 25 hiragana dan 25 katakana yang audionya diputar secara acak. Audio hanya diputar sebanyak 1 kali tanpa pengulangan. Pada babak final, peserta akan diberi jeda penulisan selama 15 detik. Selanjutnya, alur lomba. Peserta akan dipandu oleh panitia menuju ruang lomba setelah pembukaan selesai. Ruang lomba Kakitori akan dilaksanakan di gedung T14, lantai 4, ruang auditorium. Panitia melakukan absensi peserta di ruang lomba. Kertas LJK Kakitori akan dibagikan 10 menit sebelum perlombaan dimulai. Serta 10 menit ini juga dipergunakan untuk peserta yang mau izin kamar mandi atau melakukan persiapan yang lainnya. Waktu pengerjaan selama 20 menit pada setiap babak. Lomba akan dimulai serentak pada pukul 9. Setelah pengerjaan babak penyisihan, peserta dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan lomba untuk beristirahat. Pengumuman seleksi babak final akan diumumkan di gedung utama T1. Ada mading di sana. Setelah pengumuman babak final akan dilakukan pengerjaan soal dengan ketentuan yang sama. Saat pengerjaan selesai, peserta dapat meninggalkan ruang lomba. Yang terakhir, pemenang akan diumumkan di akhir acara. Selanjutnya mengenai tata tertib. Tata tertib ini harus ditaati atau harus dilaksanakan oleh seluruh peserta selama perlombaan berlangsung. Peserta diwajibkan untuk datang tepat waktu. Peserta yang tidak datang tepat waktu akan didiskualifikasi. Kecuali ada konfirmasi dengan panitia sebelumnya,
Peserta tetap dapat diperbolehkan mengikuti lomba, namun dengan catatan tidak dapat tambahan waktu atau pengulangan audio. Peserta dilarang memakai alat bantu apapun, serta dilarang bekerja sama dengan peserta lainnya. Peserta yang melakukan kecurangan pada saat mengikuti lomba akan didiskualifikasi dan dikeluarkan dari ruang lomba. Peserta dilarang membuat kegaduhan dan keramaian. Pada saat lomba berlangsung, HP dan barang elektronik lainnya bisa disimpan di dalam tas. Perlengkapan alat tulis seperti ballpoint dan kertas LCK akan disediakan oleh panitia. Untuk berjaga-jaga, peserta boleh membawa alat tulis sendiri. Kertas dilarang robek, terdapat coretan dan noda. Peserta dilarang membawa kamus atau contekan selama pengerjaan berlangsung. Apabila terdapat peserta yang ketahuan melakukan kecurangan akan didiskualifikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan yang lain bisa ditanyakan melalui CP lomba masing-masing. Melalui saya di kontak yang tersedia. Saya akhiri di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.